Sudah antar 40 pesanan. Akan ganti shift malam, Pak Zhao. Dia masih bisa kasih aku 100 rupiah lagi, biar besok uang obat Kin cukup. Kin, kamu kan lagi sakit. Kenapa keluar? Masuk aja cepetan. Jian An, aku pusing banget nih. Aku mau buang sampah aja. Bantuin aku ya. Waduh, cuma buang sampah aja, balik istirahat aja, aku urusin. Balik cepetan. Mas Kiao, ayo buruan. Yang biasanya males-malesan tuh, hari ini malah pulang lebih awal. Ada yang salah. Barusan, wajahnya Kin kayak. Jian An males banget. Bekerja di perusahaan aku, tapi dia malah pulang awal dan bikin rencana aku gagal. Kayaknya pekerjaannya kurang banyak, akan suruh lembur tiap hari sampai capek mati. Mas Kiao, Nggak kasihan sama dia. tidak. Jangan lupa belikan dia asuransi kecelakaan. Kalau nanti dia mati capek, kita masih bisa untung banyak. Kin, kamu menyakiti aku. Kamu nggak apa-apa kan? Lin Xian. Adikmu nikah, kamu minta uang. Aku Nama kamu jadi pemilik rumah. Diam. Adikmu nikah, kamu minta uang. Aku kasih. Nama kamu jadi pemilik rumah. Kamu bilang sakit butuh uang. Aku usaha keras cari duit. Jiang An salah apa sama kamu? Hah? Kenapa kamu begitu sama aku? Kenapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lucunya kebangetan. Kenapa? Udah gitu aja sih. Ngantor di sini. Orang goblok. Lo beneran nyangka aku bakal sama lo? Kasih aku mati aja. Takut apa? Dia nggak akan mati. Kamu punya rumah dan uang, dia hidup juga tidak punya apa-apa. Biarkan dia, nanti suruh orang cek. Mati, buang ke sungai buat ikan. Taidup, kami tetap bisa mengusirnya, lalu perusahaan akan memutuskannya. Bukankah dia hanya sampah? Hai, Bertwe. Tawis dari 3 dunia. Halo semuanya. Tahun 4025 kalender surga. Selamat datang di berita 3 alam. Saudara-saudara dari tahun 4025 kalender surga. Selamat datang di berita 3 alam. Apa ini? Berita 3 alam. TV surga. Saya melihat ilusi. Kaisar Haotian kunjungi pasukan sungai surgawi. Kaisar kunjungi 6 dewa binatang dan tekankan perdamaian 3 alam. Departemen fokus sumber daya, energi tipis, tak ada yang naik. Surga harus fokus pada efisiensi dan perdamaian 3 alam. Kaisar surga, Yu Huang Dadi. Damai 3 dunia. Berita selanjutnya. Xiao Tian buang air sembarangan di surga. Dewa mengutuk tidak pakai tali. Masalah besar lainnya adalah para tunggangan para dewa yang seenaknya buang air di surga. Mari kita wawancarai pihak terkait. Tidak pakai tali, salah saya. Namun kamu mematahkan kaki anjing saya. Apakah ini adil? Saya mengecam siksaan hewan kecil. Apa acara ini begitu kacau? Ada orang yang menjebak saya. Surga bagaikan rumahku. Kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Semua para dewa. Awan dan kendaraan kalian. Lari dan buang sembarangan. Membuat surga dalam ketan asap dan bau. Perut kembung. Apakah ini benar-benar wajar? Para hadirin, ada solusi terbaik.
Acara ini ada di TV surga. Mudah mencegah hewan berlari liar. Dari pengalaman, jadi satpam, berikan lisensi pada hewan peliharaan untuk mengatasi masalah. Tanpa sertifikat, disita. Pemilik berlisensi akan diadili. Hukuman berat bagi siapa saja yang melepaskan hewan peliharaan. Beri lisensi. Ide yang sangat segar. Siapa yang bicara? Kau gila ya? Iya benar. Wahai pelayan setia, jabatan apa yang kau pegang? Apu. Hanya seorang penjaga keamanan. Ini kenapa bisa begini? Ternyata hanya orang biasa. Penjaga keamanan. Apa sih tugas seorang satpam di dunia nyata? Seorang penjaga keamanan adalah Semua hal, baik besar maupun kecil, ditangani oleh mereka. Jadi itu sebabnya. Karena itu dia menemukan solusi hebat. Mahkota surgawi, 1000 tahun tanpa manusia. Kehadiranmu hari ini adalah rencana ilahi. Pergi mati. Kamu jadi dewa. Awasi dunia, bantu tugasku. Ajukan. Penjaga tanah suci. Jaga persembahan di wilayah ini. Aku memberikanmu mata ilahi untuk pengawasan. Tempat yang dapat diawasi dan dikuasai. Ketika kamu berprestasi, akan memberikan hadiah tambahan. Ini bukan salahku. sekarang aku penjaga tanah. Bagaimana dengan mata suci? Apakah ini benar atau bohong? Mata bisa melihat dalam. Memang benar. Masuk dan periksa apakah dia masih hidup. Kalau belum mati, keluarkan dia. Mata suci benar-benar bisa melihat tembus. Kalau begitu artinya, penjaga tanah benar-benar bisa menguasai daerah. Napal, Beraninya kamu menyakiti Tuan Kiao. Keluar sana segera. langkah mundur. Ada apa ini? Aku tadi maju, kok malah ke pintu? Aku nggak percaya. Kalian lagi ngapain? Bukan suruh aku keluar. Kok belum datang? Lagi ngapain? Butuh aku, bukan Tuan Kiao yang aneh. Nggak bisa dekat sama dia. Betul, omong kosong. Apa kita ketemu hantu? Segera bunuh dia untukku. Belum mau makan. Aku pikir. Kalian lagi ngapain sih? Kalau ini ulah hantu, ya sudah, kita nggak bakal lanjut kerja sama kamu lagi, kan? Aku berhenti. Aku kembali ke guruku. Biarkan aku sendiri. Betul, aku berhenti bekerja. Coba deh kamu. Bansat, udahlah kamu beruntung. Dengar baik-baik. Nanti kalau kamu bekerja, aku urusimu. Nanti kita lihat hasilnya. Kyogen Kiao Xiaokun, hutang piutang kita. Kita hitung pelan-pelan. Sudah waktunya. Ayo kerja. Kiao Shao dan Shin sudah datang. Kenapa tidak pergi? Kamu benar-benar bodoh. Kamu lupa dengan tugas yang kuberikan? Tenang saja, semuanya sudah selesai. Cuma, ini agak berbahaya. Ya, kalau remnya gagal bagaimana? Tidak perlu selamatkan. Kalau terjadi apa, bawa ke rumah sakit. Main pahlawan, tapi tak bodoh sampai terjebak. Ada orang lain bersama Xiao Xiao. Ternyata dia. Pas banget. Telepon supir, tabrak sampai mati.
hilang dari sini. Kamu ngapain? Hanya lewat, minta maaf. Maaf. Aku gak mau. Dia lagi sakit. Yuk kita sama-sama. Astaga. Kita. Jelas. Apa? Dia. Astaga, aneh sekali. Halo. Astaga. Kamu tidak apa-apa kan? Kamu, Kalau sudah selesai, aku duluan ya. Oh iya. Ingat, laporkan ke polisi, dia memang mengincarmu. hei tunggu dulu. Masih ada yang bisa dibantu. Nei, pasien apa kabar? Ganti pekerjaan, jadi supir saya yuk. Lindungi saya dengan erat. Sekarang gajimu berapa? 3.005. Tambahkan 0 pada gaji. Aku udah bikin rencana. Nggak nyerah dong. 35.000. Iya. Cuma jadi supir aja. Kamu juga harus jaga aku. Oke, nggak masalah. Pak Shen. Keluar. Kalian dipecat. Pak Shen. Maaf ya, Pak Sen. Apa? Kita mau kemana sekarang? Pak Sen, hari ini kan inspeksi perusahaan. Mungkin lain kali ya. Kamu bisa nyetir enggak? Bisa. Rumah sakit Yuncheng. Temani ponakanku. Aku nggak percaya. Kiao gimana? Pasti Pak Sen terima kasih padamu. Cepetan keluar. Jiang An, jangan ganggu urusanku. Apa? Belum selesai soalnya sama kamu. Tolong dokter, selamatkan anak saya. Iya, usianya 5 tahun. Ada bintang batuk, tanda bintang. Suamiku udah tiada. Dia satu-satunya harapan aku buat hidup. Tolong selamatkan dia. Far, Ada apa dengan kakak? kenapa kakak? Dokter, apa yang terjadi? Astaga. Tian. Sudah usaha maksimal. Anak menelan jarum. Sudah berhari-hari berlalu. Jarum masuk ke pembuluh darah utama. Bisa robekkan arteri besar. Tak ada penyelamat. Segera operasikan dia. Anak ini harapan satu-satunya setelah suaminya meninggal. Siap bayar berapapun harganya. Jarum itu berpindah terus di pembuluh darah, sulit ditelusuri. Selain itu, jarum cenderung menuju otak. Jika terjadi masalah, itu akan menyebabkan kematian otak. Bagaimana kalau Ayo menyerah. Menyerah. Jangan menyerah, dokter. Tian adalah segalanya bagiku. Dia mati, aku pun ikut. Jangan repotkan Dokter Bai. Dia ahli penyakit dalam. Tak ada harapan. Tak ada yang berani di sini. Sekarang keadaannya. Mending biarin dia pergi damai daripada kesakitan. Gak boleh. Gak boleh. Astaga. Iya. Dokter Bai, Tolong aku ya. Selamatkan Tian. Selamatkan dia. Dokter Bai, sudah nggak ada cara lain. Bantu kakak saya dong. Selamatkan ponakanku. Warga Shen berikan apapun.
Aku udah usaha maksimal. Tunggu dulu. Si anak ini masih ada harapan buat diselamatin. Si anak ini masih ada harapannya. Kamu siapa ya? Kamu dokter, kan? Para dokter pun ragu bisa menyelamatkannya. Anak muda. Ucapkan kata dengan hati-hati. Jiang An, kamu benar-benar pintar mencari solusi. Semoga dilindungi oleh kebaikan. Ada benarnya ada jarum di dalam pembuluh darah. Anak ini siap untuk pengambilan jarum. Jika jarum tak segera keluar, nyawa terancam setiap saat. Kamu bisa bantu ambil jarumnya, kan? Kamu bisa operasi untuknya. Kalau kamu bisa menyelamatkannya, aku keyakinan untuk mengeluarkan. Saya yakin 100%. Tolong aku, selamatkan dia. Selamatkan dia. Apapun syaratmu, setuju. Meski panik cari dokter dengan bijak. Doakan aku. Kalian benar-benar bodoh. Percaya begitu saja sama Satpam. Mengandalkan Satpam. Bagaimana bisa kamu acuh dengan nyawa anakmu? Kamu hanya seorang petugas keamanan. Saya bukan petugas keamanan. Maaf, Saya seorang sopir. sopir. Kamu. Siapa yang meminta penipu ini datang? Aku kira dia sesuatu yang besar. Ternyata cuma supir biasa. Pemuda, jangan main-main dengan nyawa. Bukan dokter, kan? Jangan ikut campur kalau tidak diperlukan. Diam saja. Bukan. Tian, kenapa kamu? Tian, kenapa kamu? Tian, jarum di jantung, gagal jantung, perlu defibrasi segera. Tidak mungkin, tidak boleh. Defibrasi paksa bisa rusakkan jantung. Pasien meninggal. Solusi satu-satunya adalah mengeluarkan jarum itu. Jiang An, jangan campuri, kamu kan bukan dokter. Tuan Shen, niat Jiang An pasti buruk. Dia cuma mau kelihatan hebat, nggak peduli anak sepupumu bakal hidup atau mati. Anak punya waktu 5 menit lagi. Tidak cukup waktu untuk ambil jarum. Biarkan mereka sendirian sejenak. Sabar dulu. Kenapa belum pergi? Bikin ribut saja. Jarum sudah menembus jantung. Kesempatan berhasil 80%. Kamu kenapa? Ada masalah? Masalah kesehatan. Dokter bilang terlambat. Kenapa tetap ingin ambil? Kamu mikir dirimu dewa ya? Jiang An, kakakku udah begitu lemah, kenapa kamu masih nyebelin dia? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku pilihmu jadi supirku. Sekarang, kamu terlalu sombong. Setiap detik yang terbuang, aliran darah ke jantung berkurang. Kesempatan ambil jarum semakin kecil. Bukankah kamu ingin menyelamatkan anak itu? Sekarang kamu mau biarkan dia mati begitu saja? Masih ada 60%. Ambil jarumnya atau tidak? Iya. Berjalanlah pelan-pelan. Tolong selamatkan Tian. Selamatkan dia. Kakak, kenapa ikut campur? Jiang An, sudah selesai keluhanmu. Baiklah, dengar dia. Anak sudah meninggal. Kenapa dipaksakan? Jiang An nggak pantas kerja. Dokter Bai, jangan biarkan dia seenaknya. Kalau anak ini ada apa-apa di sini, kita yang rugi. Dokter Bai, aku mohon, karena kamu sendiri bilang tidak ada harapan, biarkan dia mencoba. Aku nggak mau ngelihat anakku mati tanpa usaha apapun. Walau kali ini dia nggak selamat, aku nggak akan marah. Nggak bisa, Dokter Bai. Kalau ini sampai tersebar, nama baikmu bakal rusak. Dokter Bai, aku janji atas nama Shen, kalau anak ini nggak selamat, kami nggak akan salahkan kamu. Keluarkan jarumnya, 50% kesempatan.
Ini adalah sebuah nyawa. Baiklah. Aku ikut kamu meski gila. Dokter Bai, Kalau anak ini ada apa-apa, aku tanggung. Aku kasih kesempatan lagi. Iya, oke. Betul. Kamu gila atau apa? Sudah dokter bilang pasti mati, masih juga mau ikut satpam itu buat nekat. Orangnya udah hampir mati, malah buang-buang waktu cuma buat cari perhatian. Mas Kiau, kakak saya masih ada di sini. Kata-katamu itu cocokkah? Ngomong benar atau diam? Semoga anak kecil itu mati di meja operasi. Lihat nanti Jiang An gimana keluar. Kamu mau ngapain sih? Jarum sudah masuk ke jantung selama 3 menit. Aliran darah ke jantung terlalu lemah. Sekarang gimana? Saya akan percepat aliran darahnya, terus tarik jarumnya. Tarik keluar. Kamu serius mau menyelamatkan dia? Aku nggak akan main-main sama nyawa orang, apalagi anak kecil. Atau apa? Terjadi apa? Detak jantung bayi ini sudah normal lagi. Malah berhasil. Bagaimana dengan jarum besi? Jarum ada di tubuhnya seminggu. Sudah masuk ke pembuluh darah, bagaimana bisa diambil? Aku punya cara. Tapi kita nggak bisa menemukannya. Memang benar. Dewa Tanah Suci. Mata dewa yang marah. Kendali diri yang kuat. Bangkit. 6 dewa langit. 5 titik penghubung. Dewa tanah daerah ini. Dewa pegunungan sekitar. 28 konstelasi. 9 bintang terang. Menjaga. Setuju. Tanda-tanda hidup si bayi. Semua sudah normal. Yang ini. Ini mustahil. Fatatala. Semangat bekerja. Mungkin benar. Belum selesai. Rasanya enak. Bukan. Dewa tanah memberkati dan doakan keselamatan di segala arah. Sudah berhasil dikeluarkan. Pak Jiang, siapa yang sebenarnya Anda? Kota Yunceng di Provinsi Selatan. Menyatukan para dokter ahli. Semua orang gagal, tapi Anda berhasil tanpa alat. Siapa yang sebenarnya Anda? Detak jantung dan tekanan darah meningkat. Anak ini sembuh berkat Anda. Bawa tempatnya ke sini. Jarum baja sudah dikeluarkan. Anak ini akan sadar dalam... Napasnya stabil. Nadi anak ini kuat dan stabil. Ini berkat luar biasa. Pak Jiang dan Dokter Bai. Tian. Apa kabar Tian? Hal ini. Si Tian ini. Cobalah untuk meredam. Kamu lihat, ku bilang kan, putrimu bisa istirahat tenang. Sekarang semuanya beres. Sebelum ajalnya, dia harus menderita karena orang ini. Nah, sekarang. Hati tak tenang. Bukan janji kamu untuk menyelamatkan putriku. Kenapa bisa begini? Kenapa? Putriku hilang.
Jiang An, kakakku sudah sangat sedih. Kenapa kamu malah menyiksanya? Jiang An, sekarang, bagaimana penjelasanmu? Jelaskan. Apa yang perlu dijelaskan? Mubu. Iya. Tian. Bagaimana mungkin? Dia tampak mayat. Sekarang malah hidup kembali. Bagaimana bisa? Kamu kan cuma supir. Tidak perlu repot, Nyonya Shen. Apakah Anda meragukan niat saya? Kalau begitu, posisi supir ini, cari orang lain saja. Jiang. Maaf, Tuan Jiang. Saya sudah berlebihan. Maafkan kesalahanku. Tuan Jiang, Jangan. Apa yang Anda lakukan? Tuan Jiang, Anda selamatkan anak saya. Bagaimana cara membalas Anda? Sudah. Maaf, saya kurang menjelaskan sebelumnya. Tidak heran juga, kalian tidak percaya saya. Hanya keberuntungan belaka. Gak tahu dia pergi dari mana. Nasib buruk banget. Mas Kiao, kamu sering bikin aku kesel. Izinkan aku bicara terus terang. Aku nyelamatin orang di Jiang. Bukan urusanmu. Kamu itu apa sih? Saya adalah Tuan Kiao. Ini urusan keluarga kami. Silakan pulang jika tidak ada urusan. Oh, Sen Yunbing. Hebat. Diam. Lihatlah nanti keluarga Shen kalian akan berlutut memohon di depan saya. Pak Jiang, Sudah, panggil aku Jiang An aja. Dipanggil terus Pak Jiang, bikin aku gak nyaman. terima kasih menyelamatkan Tian. Nanti aja akan membalas kunjungan. Kunjungi langsung buat ungkapkan rasa syukur. Jiang An, Di situ ada sesuatu. apa? Gak ada apa-apa. Bisa kuat. Gak ada apa-apa kok. Luar biasa besar. Lihat apa kamu? Pak kakak, Tian sudah membaik, silakan kembali dan jaga dia. Jiang An adalah sopir saya. Saya akan membalasnya nanti. Baiklah, kalau begitu. Astaga! Lihat terus apa? Itu kakak perempuan saya. Dia sudah punya Tian. Jadi ayah bagi Tian. Lumayan juga. Ayo, usaha. Marv, Kakakmu sudah lama meninggalkan keluarga Shen. Gara-gara cowok brengsek. kakakku tertipu, bertengkar keluarga, dan judi. Utang dan tabrakan. Tian adalah satu-satunya harapan kakak saya. Nyonya Li, hasil tes sudah keluar. Akhir-akhir ini, pasien di Yunceng banyak sekali. Iya, nggak tahu juga kenapa. Tapi sudahlah, kita nggak bisa bikin apa-apa. Mending pulang aja. Baik, pulang. Gak usah rebut-rebut. Pulang kemana? Rumah siapa? Pak Shen. Laki-laki dan perempuan berdua di kamar. Kayaknya kurang baik deh. 10. Tentang apa kamu sedang berpikir? Belakangan banyak hal aneh di sekitarku. Sebagai pengawalku, kamu wajib menjaga keselamatanku. Aduh. Tidurlah dengan baik. Tidurlah dengan baik. Ada sesuatu yang tidak baik. Oh, bukan maksudmu. Wilayah Daxia dilindungi oleh para dewa, mustahil ada roh jahat. Pak Shen, Anda baik-baik saja. Jangan! Terkue! Biasa tidur tanpa baju, menyelamatkanmu. Tak usah terima kasih. Tapi kenapa pukul? Berita surga hari ini selesai.
Bukan ini Lot Yuncheng? Ada urusan. Saya. Kaisar Giok, ada urusan. Langsung temui dia. Jangan takut. Sujud kepada Kaisar Giok. Hai, pegawai kesayangan. Mengapa kamu tiba-tiba datang? Yang mulia, tanya soal Yuncheng akhir-akhir ini. Kota Yuncheng banyak penyakit. Kejahatan muncul dari batu takdir. Digunakan ilmu hitam. Aku akan memberitahumu setelah kau terbiasa menjadi penjaga tanah. Ternyata kamu sudah menemukannya. Sesuai dengan pengalamanmu sebagai satpam dulu. Bagus. Ku beri tugasmu. Supaya kamu bisa mengembalikan batu takdir. Membawa damai ke kota awan. Begitu besar. Kami sudah tahu di mana batu takdir berada. Gunakan peta ini untuk menemukannya. Ini tempat apa? Mengapa batu takdir berada di sini? Kiao Xiao. Kenapa mereka? Kiao Xiao. Ini rumahmu ya? Kyokin Kiao Xiaokun. Nasib membawa kita bertemu lagi. Ini adalah keluarga Xiao. Batu takdir di keluarga Kiao? Apakah mungkin dimanfaatkan oleh Kiao? Apa ini? Kiao Xiao, ini rumahmu ya? Pak, senang sekali kamu mau bawa aku pulang hari ini. Akhirnya aku punya rumah juga. Bukannya dia sudah ngasih rumahnya buat kamu? Kiao Xiao, rumah si bodoh itu mah biasa aja. Apartemen kecil ini tak pantas jadi rumahku. Rumah besar seperti Kiao Xiao cocok. Itulah rumah sejati. Power, jadi malam ini, jadilah baik sama aku. Kiao Xiao, aku bakal dengar kata-katamu. Kiao Xiaokun. Kamu udah hinain aku. Lo mau pakai batu nasib buat rusak Yun City. Lo tambah alasan buat mati nih. Aku langsung datang. Di dalam toko batu asli, jangan omong seenaknya. Paham? Oke, Bos Shen. Pak Shen datang sendiri. Pak Zhang, langsung saja. Jiang An. Pak Shen informasinya cekatan. Pak Zhang, ada kabar baru. Barang Nansen sudah siap. Transaksinya juga. Bisa lihat barangnya. Haha. Semua sudah siap sejak awal. Ayo, ini dia barangnya. Hanya untuk Bapak, tidak untuk yang lain. Jika Bapak serius. Harga final 5 juta. Kualitas tinggi, transparan, tanpa retakan. Jiang An, bayar sekarang. Jiang An, Pak Shen, barang ini jangan dibeli. Jiang An, sudah saya bilang. Jangan ngomong sembarangan. Pak Jiang, mohon maaf. Saya ambil ini, pakai kartu saja ya. Bos Shen, jangan beli bahan ini. Jiang An, apa kamu sudah gila? Bos Shen, percaya saya. Toku. Jangan main drama di depan saya. Cepetan. Bosen, dengarkan nih. Mau atau enggak, banyak yang pengen. Aku gak jual. Tolong antar tamunya keluar. Bos Kang. Bos Kang, tunggu. Jiang An, kamu bikin aku repot banget. Kamu tahu nggak sih, material ini bakal jadi giok bagus. Perusahaan butuh ini buat krisis. Bos Kang! Nikmatin rugi gak bisa dihentuin. Maksudnya apa? Gak penting.
Excuse me, boleh tanya? Ini harganya berapa? Semua barang bekas 500 per unit. Boleh belah batu di sini? Tentu bisa. Ada yang bermimpi kaya lagi. Satpam Bo itu juga ikutan judi batu giok ya? Kiao Xiaokun, Kyukin. Kalian seperti pasangan mesum. Apa yang membawa Anda ke sini? Jiang An, kamu kok di sini? Bukannya kamu sudah mati dipukuli? Mantan lo yang jelek itu nggak gampang mati ya? Kok bisa? Selamat dari mati, langsung judi batu. Nonton sinetron terlalu banyak, merasa punya kekuatan super. Layak banget jadi satpam miskin, cuma bisa bermimpi. Cari untung dari sampah. Hanya orang miskin yang bakal nekat. Betul sekali. Cuma sampah yang bakal nyari harta karun di tempat sampah. Siapa bilang sampah nggak ada gioknya? Kiao Xiao, cowok ini ngejengkelin kamu. Kalau begitu, aku nggak bakal jualin batunya dan langsung usir dia. Nggak usah, kasih saja dia supaya belajar. Oke, Kiao Xiao bilang, ajarin dia pelajaran. Jiang An, jangan anggap dekat Shen Yunbing bikin kamu keren. Shen Yunbing pasti bakal nunduk di depan aku sama kayak mantan kamu. Oh iya benar. Lupa bilang padamu. Pacarmu yang kamu sayangi banget. Kualitasnya sangat halus. Kamu. Aku bakal bilang padamu. Itu sampah. Harusnya tetap di tempat sampah. Nggak mungkin dapat giok dari situ. Kalau barangmu ini jadi giok, aku langsung berlutut dan minta maaf. Harganya naik, sungguh naik. Benar-benar giok. Nilainya sungguh meningkat. Meski gioknya biasa, harganya udah melonjak banyak. Mas Kiao, ayo mulai. Suka membungkuk, gimana sekarang? Perlu persiapan tambahan. Barang murah ini bikin hasil yang bagus. Nggak layak disebut giok, Mas Kiao. Giok ini kurang bagus, tapi... Kamu diam aja, nggak bakal dianggap bisu. Barang jelek kayak kotoran. Malas lihat, apalagi anggap untung. Satpam cuma satpam. Pandangan ini nggak ada apa-apanya. Seneng banget kayak nemuin uang di jalan. Aku meninggal. Menjadi pasangan Kiao Xiao adalah keputusan terbaikku seumur hidup. Kyukin, kalau kamu nggak suka sama aku, balikin dulu uang yang aku keluarin buat kamu. Siapa yang tolong menolak uang? Kamu yang beri aku barang itu. Nama aku di rumah karena permintaanmu. Tidak memaksa. Salahmu sendiri. Ya sudah, kesalahan kamu sendiri. Kamu. Mengapa marah saat kelemahanmu disentuh? Kalau tidak puas, diam saja. Bawa aja batu murahmu itu, pulang sana. Hari ini aku ada bisnis penting. Orang kaya kamu yang beli barang murah gak bakal ngerti. Permi. Maafkan aku, Pak Jang. Tadi orang saya kurang ajar. Aku beneran butuh barang ini. Tolong dijualin ya. Nggak dijual. Mas Kiao, Anda datang. Aku bakal dengerin kata-kata marah. Tapi, ayo cepat makan. Kain ini khusus untukmu. Pak Shen, Ada apa sih? bodoh sekali kamu sampai berani masuk ke sini. Ternyata Pak Shen yang bawa kamu. Kiao Xiaokun, kamu lagi. Yun Bing, jangan salah sangka. Aku nggak ada hubungan sama dia. Kyujin, ini laki-laki baik yang kamu cari-cari. Dia cuma anggap kamu mainan, dibuang seenaknya. Walau jadi mainannya Kiao Xiao, apa masalahnya? Lebih baik 100 kali lebih baik. Tak punya harga diri. Enggak. Keluargamu kaya di Yuncheng. Keluargamu menurun, Kiao sedang jaya. Kalau kamu mau jadi pasangan aku, kenapa dua keluarga kita nggak kolaborasi? Kenapa enggak? Kiao Xiaokun, kamu nggak bakal bisa. Keluarga Shen hidup dari giok. Kalau nggak dapat giok bagus kali ini, giok Yuncheng tak lagi milik Shen. Tanpa aku, Kiao mengangguk. Keluarga Shen, jangan ambil barang ini. Kiao Xiaokun, kamu sudah yakin? Bagaimana kalau kita taruhan? Gimana caranya taruhan ini? Kamu bilang aku tak berguna soal giok? Main sekarang.
batu bernilai lebih tinggi menang. Kalau aku menang, kamu kasih bahan ini ke Yunbing dan uang yang aku keluarkan, kamu ganti 10 kali lipatnya. Kalau kamu kalah, gimana nanti? Kalau aku kalah, kamu dapat 10 kali lipat. Bukan begitu. Kamu ada uangnya nggak? Aku yang bakal bayarin dia. Yunbing, Kamu. Ini jawaban untuk pertanyaanmu. Oh, udah deal ya. Nanti kalau kamu kalah, gimana tuh? khawatir kamu kalah. Nggak mau akui. Mata penyelia menembus 100 mil. Melihat batu giok itu sangat mudah. Aku akan mengajarkanmu pelajaran. Bukankah begitu? Janji hukum alam. Pelanggar dihukum langit. Maafkan saya, Tuan Kiao. Sidik jari di sana. Membosankan. Kamu merasa takut? Ataukah kamu yakin akan kalah dariku? Aku kalah darimu. Mudah-mudahan begitu. Sumpah langit diucapkan. Tuan Kiao, hari ini kita bicara pembayaran. Hai, Jiang An, kamu belum tahu, bukan? Keluarga Ciao menjadi kaya karena giok. Batu giok Tuan Kiao. Banyak garam yang kamu makan. Jangan lawan dia. Kalau mau mati, lebih baik cepat. Belum tentu menang atau kalah. Jangan berbahagia terlalu. Cuma kamu. Kamu tahu aku seperti apa? Dan pernah lihat giok sebelumnya. Dari 500.000, dia untung besar lalu sombong. Orang ini nggak akan berhenti sampai gagal total. Bakat kecil, mulut besar. Tuan Chang. Yang ini. Oke, Mas Kiao, saya buka ini untuk Anda. Mas Kiao, batu ini harganya 3 juta. Si bos langsung buka tanpa nanya apa-apa. Nama baik saya nggak cuma senilai 3 juta ini. Nah, kenapa belum pilih? Takut harga. Jangan khawatir. Meski keluarga Shen sekarang lesu. Tapi, saya kira rugi dari batu ini masih bisa ditanggung. Coba minta padaku. Karena pacarmu begitu cantik, gimana kalau? Dan aku bakal pilih buatmu. Naik nilai. Mas Kiao, es hijau premium, minimal 20 juta. Mas Kiao, hebat sekali. Beberapa menit, kamu dapat 10 juta. Hanya 10 juta, kan? Lihat betapa polosnya kamu. Tanpa Yunbing, kamu tak bisa beli bahan ini. Serah saja sekarang. Kamu harus bayar 2 miliar karena taruhan. Tapi, aku kasih diskon cukup 1 miliar. Hahaha, Tuan Kiao, kamu baik sekali. Kata-katamu tadi bikin dia hemat 1 miliar. Lalu Jiang An, dia tak sanggup bayar 1 miliar. Yunbing, kamu yakin mau bantu dia? Ini soal 1 miliar. Keluarga Shen sudah hampir roboh. Kenapa repot membayar untuk orang sampah ini? Nyonya Shen, ini masalah antara aku dan dia. Kalau kamu nyesel sekarang, aku tidak marah padamu. Aku Shen Yunbing percaya padamu. Aku takkan ragu. Baiklah. Kalau begitu, ambil uangnya. Lambat. Aku masih belum kalah kok. Jiang An. Pak Kiao, giok ini 20 juta. Bisa menang. Kamu benar-benar yakin dapatkan hijau kaisar? Hijau kaisar. Siapa tahu aku bisa bikin itu keluar. Bos, ini harganya berapa? Tuan Kiao sudah terpotong. Keluar nih, kenapa cemas? Pak Zhang? Kalau udah keluar, bawa aja ke sini. Biarin semuanya lihat ada sampah apa aja yang bisa didapat dari sini. Masukin aja. Asa-asa.
Hijau Kaisar. Harga. Harganya. Cepat. Hijau kaisar langka. Ini sempurna tanpa cacat. Setidaknya 1 miliar. Apa? Salah. Lebih dari ini. Semuanya hijau. Seluruh batu hijau kekaisaran nilai minimal 2 miliar. Mustahil. Bagaimana bisa ada hijau kekaisaran di area sampah? Benar hijau kekaisaran, Pak Jiang. Dapat ditemukan di area mengenali barang berharga semacam ini. Menurutmu. Dan untung 2 miliar. Orang hebat. Sungguh luar biasa. Buruan, segel kotak untuk Pak Jiang. Iya. Lebih dari 2 miliar. Sebanyak 20 miliar. Yakin gak salah, Mas Kiao? 20 miliar. Mas Kiao cuma bercanda sama kamu. Kamu pikir uangku gampang didapat gitu? Tuan Muda Kiao. Kenapa bisa begitu? Tuan Muda Kiao, kamu baru saja bersumpah. Tindakanmu dilihat Tuhan. Janji bodoh. Pikiranku kacau. Tuan Muda Kiao, pikirkan baik-baik. Akan bayar hari ini? Jiang An, apa ilmu hitammu? Kalah judi, terima hasil. Kalahlah taruhan. Aku tidak akan membayar. Hari ini jangan harap keluar. Aku tidak tahu akal bulus apa yang dia pakai. 2 miliar nggak sebanding nyawa. Titip dulu. Oke, aku bayar. Namun. Semoga nggak bisa nikmatin. Tuan Muda Kiao. Lain kali hati-hati. Kalau tidak. Tuan Muda Kiao, lain kali lebih waspada. Kalau tidak begitu, bukan cuma wajahmu. Kamu bakal menyesal. Akan kita lihat akhirnya. Ayah, sebentar. Hari ini berkat bantuan pemuda Kiao diberi 20 miliar. Bahan ini untukmu. Bukankah kamu bertaruh untuk mendapatkan bahan ini? Sekarang serahkan padaku. Terima kasih banyak pada pemuda Kiao. Dengan uang ini, Nyonya Shen tak perlu lagi bahan ini. Mungkin bisa mendengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Jangan kira memberiku ini dan minta maaf akan cukup untuk memperoleh pengampunan. Sebentar. Ini bukan hadiah. Harganya 5 juta. Kamu. Mau atau tidak? Warna mencolok sampai ke permukaan bagus, mungkin kurangi kerugian. Setidaknya ada alasan untuk keluarga. Oke, aku ambil. Jiang An. Naik. Tunggu tontonan seru. Tahan dulu. Harus bayar terlebih dahulu. Terima saja. Terima kasih sudah datang. Bos Chang, potong batu ini. Jangan khawatir, saya yang akan melakukannya. Nah. Terima kasih banyak, Tuan Kiao. Jiang An, aku belum selesai denganmu. Ayo lakukan. Oleh karena itu, kamu pasti sudah tahu isinya. Isinya cuma batu, kan? Jangan bicara lagi. Hebat sekali, bro. Sesuai harapan, memuaskan. Aku bakal selalu dukung kamu. Jiang An, aku udah lama nggak sepuas ini. Bosen? Apa maksudnya? Puas nggak? Kamu nggak tahu, Kiao Sokun itu arogan karena lagi naik daun. Setiap hari dia gangguin aku terus. Akhirnya aku bikin dia malu banget. Haha. Diam saja. Dan yang tadi, mantan. Bodohnya dia sampai melepaskanmu yang hebat. Malah pilih yang lain. Sampah Jo Xiaokun. Tanpa dia, kamu lebih baik kan banyak. Betapa butanya dia. Haha. Duh, kok nggak sadar ya? Lumayan ganteng. Pasti ganteng.
Iya. Wah, cowok beneran? Rumahku, jangan mabuk di sini. Jangan tidur di sini. Aku bilang, jangan muntah di kasurku ya. Nggak bakal aku maafin. Cuma minum dikit aja udah kayak gini. Kamu cowok beneran. Nih, aku buktiin. Aku kan cowok beneran. Tidak. Apa? Ibin, kok bisa minum sebanyak itu? Kamu mau ngapain? Boleh. Aku tidak capek. Ibin, kok bisa minum segitu banyaknya? Kak, kenapa nggak kabarin dulu kalau mau datang? Ah, iya. Aku cuma pengen nanya alamat Jiang An. Aku lagi mikirin. Ucapin terima kasih buat Tian-Tian. Yibing, ada apa? Nggak ada apa-apa. Ayah, jangan gerakin badan. Kenapa sih? Nih, Kak, aku agak gak enak badan. Mending kamu pulang dulu aja. Akan kirim alamat untuk acara. Oke deh. Kak, ada apa lagi? Jaga kesehatan, istirahat cukup. Oke, Kak, aku ngerti. Kamu brengsek. Pak Zen, mohon maaf ya. Permisi dulu. Udah ngutak-ngatik aku terus mau kabur. Mana ada enak-enak begitu? Papa. Bingbing. Bingbing. Aku tidur seharian. Kamu tidur nyenyak, aku biarkan. Aku dinas 2 hari. Kunci di lemari sepatu, bawa saat keluar. Batu takdir sekarang milik warga Kiao. Warga Kiao berkuasa di Yunceng. Masuk paksa bukan pilihan. Lalu bagaimana sebaiknya? Keluarga Kiao dikenal karena perhiasan. Buat keluarga Kiao rugi di bisnis perhiasan. Itu juga bisa jadi ide bagus. Kiao Xiaokun, bukankah kamu bilang kamu hebat soal giok? Aku lihat kamu lebih hebat dariku. Aduh. Sehari belum makan, sudah lapar. Keluar cari makan. Bu pemilik, buat aku nasi goreng. Baik, sebentar datang. Oh, Tian-Tian, cepat ke sini. Udah liatin aja, mata kamu hampir copot. Bu pemilik, bisnisnya cukup bagus. Masih cukup baik. Ini bukan yang bagus, banyak pria.
Mereka datang membantu daganganmu untuk melihatmu. Benar sekali. Nampaknya Anda untung cukup banyak, Bu. Ketiganya, kalian punya masalah apa? Tidak ada masalah besar. Jualan di sini, bayar uang pelindung dulu. Uang pelindung. Saya sudah bayar sewa kok. Nggak ada yang bilang harus bayar lagi. Nggak pernah dengar. Udah tahu kan sekarang. Mau bayar apa enggak? Ma, jangan marah-marah, Mas. Saya bayar berapa sih? Wah, nggak banyak kok, cuma dikit aja. 2.000 rupiah. Nggak mungkin. Kenapa mahal banget sih? Ini bedanya sama curi apa coba? Pencurian. Pencurian tak cepat. Nggak bisa bayar ya? Nggak mampu? Bayar gue. Kalau tidak, gimana? Cocok jualan nasi goreng. Sayang sekali. Mau kakak ajari kamu? Cari usaha lebih untung. Aku lepasin ya, Bu. Lihat dulu nih. Banyak cowok yang datang karena kamu. Biar aku kasih tahu cara kerjanya. Lepasin aku. Bosnya, masih ada nasi gorengnya. Nasi goreng. Ada lagi nggak? Omnya itu loh. Ah, itu manis-manisan. Gak nyangka warung nasi goreng ini dibuka sama ibu sama kamu. Om udah lapar sehari, bisa bikinin nasi goreng telur. Om lupa bawa dompet. Gak bawa uang, boleh utang? Bu, bisa bikinin nasi goreng buat Om? Sabar. Goblok beneran atau pura-pura? Bos lagi gak mood? Pergi dari sini. Ini agak sulit. Tidak apa-apa. Yang penting ada makanan. Aku yang masak sendiri. Kamu ingin aku melakukan apa? Nggak makan, jangan ganggu. Diam. Kok bisa ketemu di sini, kakak? Gak karuan dia. Mulai dari telur. Putar telur di panci sekali. Oh iya. Baru enak kalau gini. Kok bisa begitu sih? Nasi semalam lebih nikmat. Aduk-aduk pakai sendok. Biar nasi terpisah-pisah. Hebat banget. Bener nggak tuh? Satu, dua, satu. Kaki saya sakit. Cari Lei sekarang juga. Buruan ke Lei. Di mana? Nasi sudah matang. Siapa sebenarnya kamu? Paman hebat sekali, bisa masak sambil usir penjahat. Yang Tian-Tian katakan benar. Paman seperti dewa. Mau selamatkan kalian. Apakah kamu senang? Astaga. Sudah aman. Tenang, tenang. Maafkan saya, Pak Jiang. Tadi saya terlalu bersemangat. Tidak masalah. Saya sudah katakan. Sebut saja saya Jiang An. Apa? Kok udah tutup lapak ya? Tadi preman-preman itu bilang mau cari seseorang, pasti bakal balik lagi. Kamu sudah bantu aku 2 kali. Tak mau repotkanmu lagi. Kalau mereka terus datang, jadi bisnismu mau dihentikan. Akan pindah tempat setiap hari. Sesuai kata Yun Bing, lebih suka hidup seperti ini. Tak mau pulang ke Sen demi kesenangan. Sungguh keras kepala. Karena pria brengsek kabur dari Shen,
Sekarang dia sudah tiada. Kenapa nggak balik lagi? Dulu aku pernah bilang, sudah keluar pintu. Maka aku tak akan ambil apapun dari Sen. Nasi goreng sedap ini. Nggak mau setiap hari. Datang ke lapaknya. Tapi aku udah bantu 2 kali. Sekali lagi juga kepepek kan? Meskipun preman datang. Nggak lama kok. Aku bakal bantu atasi. Bu pemilik, akhirnya buka lapak. 2 porsi nasi goreng dong. Siap. Mas Lee, cuma mereka. Jangan nyentuh teman Reno. Mencari masalah. Jangan khawatir. Pasti lindungi teman Black Wolf. Cepat pergi. Terima kasih banyak, Mas Lee. Orang itu gemuk seperti serangga. Ada apa, Mas Lee? Katakan lagi bagaimana aku pernah memperingatimu. Saya paham. Jangan ganggu yang lemah atau berkeluarga. Kenapa kamu ganggu mereka? Mas Lee, mereka tidak sama dengan yang lain. Kalau dia orang biasa, dia bisa gampang patahin kaki saya. Jangan abaikan saya begitu saja. Nanti gimana pendapat teman-teman? Oke, cuma sekali ini aja. Kalau tipu aku, waspada. Gak berani kok. Nanti mama cariin aku bapak kayak Om Jiang ya. Atau Om aja jadi ayahku. Dia benar-benar keren. Anak bodoh, ngomong apa sih? Kamu nggak takut Om Jiang marah? Saya nggak marah. Ibumu begitu cantik. Takut dia cuekin aku. Siapa bilang? Ibu suka banget sama Om sampai nyebut nama Om waktu tidur. Kamu ngomong apa sih? Betul. Coba kejar aku. Kakakku jadi cacat gara-gara kamu. Betul, aku ini. Aku harus minta penjelasan darimu. Gimana caranya? Atau aku traktir kamu nasi goreng. Hei, bocah. Sombong banget. Tahu aku. Kamu siapa sih? Kamu hebat banget ya. Mas Lee aja kamu nggak kenal. Bos dunia bawah di kota Yun. Geng Black Wolf punya Mas Lee harus setuju dulu. Bos geng Black Wolf. Dia sendiri basmi markas perdagangan manusia di 5 wilayah sekitar kota Yun. Pahlawan terhebat di kota Yun. Kenapa sekarang? Sekarang jadi begini. Lihat sikapmu sekarang. Tidak ada jejak kesatriamu dulu. Aku bukan datang minta uang preman. Biar adil sama temanku. Ngebobol kaki dia. Minimal ada alasan dong. Kalau aku nggak kasih, lu bakal gimana? Dulu teguh melawan kejahatan. Sekarang mau apa sama orang biasa ini? Kasih solusi aja. Oke, nanti ketemu lagi ya. Aku ambil nyawa kalian berdua sekarang. Dasar bodoh. Kamu sebenarnya mau lagi ngapain sih? Masalah langsung padaku. Jangan ganggu saudaraku. Tubuhmu penuh luka dalam. Tubuhmu terkena banyak racun. Pasti umurmu tinggal sedikit lagi. Saudaramu juga terkena banyak racun. Setiap gerakan. Dari mana kamu tahu? Tolong jangan bunuh aku nanti atau sekarang. Mereka satu geng. Itu bohong. Mas Lee, Kamu ngomong apa? Aku bingung. aku bisa selamatkan kalian hari ini. Apa masih butuh penjelasan? Pak, selamatkan saudaraku. Dari sekarang. Saya dari kelompok serigala. Bapak adalah tamu istimewa. Kamu penyelamat Reno. Sepanjang hidupku. Apa maksudmu, Kak Lei? Jangan sampai kamu tertipu. Lei, pemimpin hebat. Sarang perdagangan manusia hancur, tapi ada yang lolos. Mereka bersembunyi di dekatmu. Mereka pakai racun dan cara jahat untuk sakiti orangmu. Kamu takut melibatkan gengmu. Apa yang aku katakan benar atau salah? Beliau sungguh benar-benar cerdas. Selamatkan saudaraku. Aku siap. Cukup, aku tidak butuh ini. Aku hanya tidak ingin melihat pahlawan dari masa lalu menemui ajal yang tragis. Tempat damai di segala penjuru. Memberkati. Fata. Batuk. Kakiku sembuh. Kakak.
Aku sudah sembuh sepenuhnya. Selamat tinggal. Kakiku sudah sembuh, kakak. Anggota Black Wolf Society. Terima kasih telah menyelamatkanku. Mengumumkan perintah. Mulai sekarang, Bapak, ini kelompok Black Wolf saya. pemimpin tertinggi. Banyak cabang dan anggota. Hormat Anda seperti pimpinan. Siapapun yang melawan, Segera diusir. Tinggalkan di meja. Bu, aku ingin tidur. Aku bawa kamu tidur. Jiang An, Jiang An, sudah malam. Aku permisi pulang dulu. maaf ya, lihat Tian-Tian kalau sudah ngantuk langsung tidur. Anak-anak butuh istirahat. Jiang An, kamu selalu menyelamatkan kami. Aku tak tahu cara membalasnya. Aku tak punya cara untuk membalas. Hanya ini saja. Ini apa? Jangan sekali-sekali. Jangan sampai. Tidak usah repot. Jiang An, apa yang terjadi denganmu? Kenapa mata tertutup? Nggak apa-apa kok. Kamu. Ini maksudnya apa sih? Ini 50.000 yuan hasil tabungan. Kamu bantu aku kali ini. Kamu menyelamatkan Tian-Tian. Terima uang ini. Tidak usah diberikan. Hubungan kita baik. Aku tidak butuh uang. Simpan saja. Memang benar. Kamu dan Yun Bing akrab. Mustahil kamu butuh uangku. Bukan, aku tidak bermaksud seperti itu. Yang aku maksud adalah, kamu susah merawat Tian-Tian sendiri. Aku sudah dewasa, tak pantas ambil uangmu. Lagi pula, kamu tak terlihat tua. Masih muda dan cantik. Oke, sudah. Sudah agak malam, aku permisi pulang dulu ya. Hei, tunggu sebentar. Jiang An. Sepertinya sudah malam, mungkin sebaiknya tinggal di rumahku malam ini. Nggak enak sih. Bajuku udah dipakai berapa hari nih? Mau banget, jangan repot-repot deh. Duduk saja yuklah. Tunggu aku. Jiang An, kamu mau ngapain? Dia kan kakak Yun Bing. Dua saudara. Jorok. Kekuatan ini diberi oleh Dewa Jade untuk membantu Yunzo, bukan untuk main-main. Gagal, fokus ke keluarga Kiao aja. Kan mereka sukses dari toko perhiasan. Iya juga. Buka toko aja. Aku juga buka toko. Ini bajunya, jangan khawatir. Dulu dia jarang pulang, semuanya masih baru. Ini nih. Nggak cocok tuh. Jiang An, kamu kan hebat, aku nggak bakal bisa lawan kamu. Bisa jadi juga sih. Nggak masalah kok. Aku ganti baju dulu ya. Jiang An, aku bantu matiin lampunya. Oh, Kalau kamu tidur nggak enak, Jiang An. Gak apa-apa, aku. dasar kebiasaan waktu tidur. Bener banget. Oke, gitu aja. Kalau gitu, cepetan istirahat ya. Udah, kalau gini terus, aku nggak tahan lagi. Shen Yun, kamu mikirin apa? Dia mungkin kekasih Yun Bing. Jangan rebut cowok adikmu. Kenapa begini? Tian-Tian masih di rumah. Jiang An, kenapa tidak menerimaku? Apakah jijik? Tidak mungkin menjauhimu. Jadi kamu tidak membenciku, kan? Aku.
Jiang An. Mimpi seperti itu, apakah setia pada Yun Bing? Tidak boleh sama sekali. Aku harus buru-buru pergi. Sudah malam? Siapa? Astaga, siapa sih? SZ. Yun Bing. Kakak, buka pintunya dong. Aku dengar langkah kakak. Kak. Pergi sana. Kakak, kenapa tidur di sofa? Lagi-lagi ini terjadi. Tidak ada, ini aku. Tian-Tian sering bangun. Aku tidur di sofa agar mudah dipanggil. Oh, Hei, kamu datang ada apa? kakak, menurutmu, orang Jiang An ini bagaimana? Kakak, kenapa kamu? Semuanya baik-baik saja. Kenapa kamu tiba-tiba membahas Jiang An? Bukan, aku cuma teringat saat dulu. Kamu pernah bertengkar dengan keluarga karena cowok itu, jadi lebih tahu. Kamu jatuh cinta padanya. Enggak, mustahil aku suka dia. Dia kan kasar banget. Iya sih, dia memang luar biasa. Suka dia, itu normal. Hebatnya di mana sih? Kayaknya dia. Dia emang lumayan hebat. Ah, udahlah. Kayaknya Yun Bing suka sama Jiang An. Tadi aku kayaknya pengen rebutan cowok sama adik. Far, ada apa sih sama kamu? Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Mustahil menyembunyikan sesuatu. Jangan. Yun Bing, dengerin kakak. Maai. Jangan diam, lanjutkan saja. Lin Bin. Tidak ada apapun dengan Jiang An. Hari ini dia cuma membantu saya sekali lagi. Aku cuma berpikir, malam ini dia tinggal di rumahku. Hebat juga kamu, Jiang. Kamu bikin repot aku dan kakakku. Yingyin, itu salah paham. Aku dan kakakmu tidak melakukan apa-apa. Keluar. Astaga, kenapa begini? Hubungan dengan Yinyin membaik, tapi muncul salah paham besar. Tapi keluarga Xiao punya batu nasib. Mereka mau ngapain? Mereka sangat kaya dan kuat. Masih ada apa lagi yang kurang? Gaplah. Lagian, aku nggak takut-takutin. 20 miliar. Tambah kuasaku. Menghadapi keluarga Xiao mudah. Oke deh. Jiang An, kamu kok di sini? Jiang An, kenapa kamu masukin aku ke daftar hitam? WeChat nggak bisa kontak kamu. Orang kaya kamu, buat apa ada di kontak aku sih? Kamu bikin aku jijik. Sayang, maaf banget aku salah. Tolong maafin aku ya. Ada masalah. Wong. Nggak ada. Kabur. Aku bukan suamimu. Sayang, Bertue, jauh dari saya. Takut terkena kotoran. Jiang An, kamu kan laki-laki. Jangan kecil hati. Ampunin aku kali ini aja. Damai yuk, aku janji deh. Nanti aku bakal setia sama kamu banget. Jangan pelit, Jiang An. Kesalahanku itu biasa aja. Semua cewek pasti pernah lakuin. Aku cuma pengen hidup lebih baik aja. Kalau dulu kamu sehebat sekarang, aku nggak mungkin sama Kiao Shao-kun. Selain itu, lupakan fakta dulu, kamu juga nggak salah. Kita berdua mundur sedikit aja. Mari berdamai. Orang tetap sama meski tampak beda. Tetaplah dirimu yang sebenarnya. Kamu, Maaf ya, Nona, jangan dekat-dekat sama dia. Dia gampang risih. Ayo duduk, tersayang. astaga jangan. Kok udah move on begitu cepat? Hartamu dan rumahmu bagaimana? Mau tinggalkan semuanya? Maafkan aku. Aku lupa bilang. Baru-baru ini, aku mendapat untung 2 miliar. Semua itu sudah terkontaminasi. Bisa tolong bantu urusin ini? Oh iya, tersayang. Nanti kita lihat rumah baru. Aku bakal beliin kamu rumah paling bagus. Jiang An, lihat betapa sombongnya sikapmu sekarang.
Jangan sampai lupa, harta yang kamu kumpulkan hanya sebagian kecil dari kekayaan Qiao Xiao. PV. Apa kamu bisa dibandingkan dengan Qiao Xiao? Kamu tetap tak berguna. Siapa si Xiao Xiao Kun? Mata jelekmu bisa bedain mana baik dan buruk. Jiang An, kamu memang sengaja melawan aku, kan? Perasaan kita bertahun-tahun ini, kamu buang begitu saja. Sejak saat kamu mengkhianatiku, perasaan di antara kita hilang. Baik. Semoga kamu tidak menyesal, Jiang An. Kamu, Yunbing. Astaga, Yunbing. Dengar, aku dan kakakmu cukup. kakakku sudah bilang, Itu bagus. jangan salah paham ya, aku tidak memaafkanmu. Tidak suka sikapnya yang tidak punya malu. Aku tahu. Kenapa senyum? Yunbing, tenang saja. Sebelumnya, aku bertanggung jawab. Dan aku janji padamu, antara aku dan kakakmu benar-benar tidak ada. Bicara dengan kakakku, akan bersaing adil dengannya. Apa? Kamu mengira aku buta? Menyelamatkan kakakku. Siapa yang tidak suka padamu? Lebih baik saya dan kakak saya berkompetisi adil. Cie. Ingin bicara soal penting. Qiao Xiao Kun membenci Anda. Siapakah strategimu melawan dia? Waspada. Serang duluan. Menyerang duluan. Bagaimana rencanamu? Silakan masuk. Terima kasih atas dukungan semuanya. Silakan masuk. Apakah Anda yakin Qiao Xiao Kun akan hadir? Jangan khawatir. Dengan sifat sombongnya, dia pasti akan hadir. Sen Corporation membantu. Toko perhiasan saya bisa dibuka resmi. Nah, terima kasih padaku. Jiang An, sukses besar. Tuan Kiao, pantas namamu. Kalau bukan karena Anda yang dermawan, bisnis berkembang cepat berkat Anda. Kamu. Jiang An. Beruntung dapat Gio Kaisar. Sekarang merasa jadi orang hebat ya? Lalu beraninya membuka toko perhiasan. Kamu tahu nggak dari mana keluarga Tuan Qiao dapat rezeki mereka? Menunjukkan keahlian di depan ahli. Luar biasa nekatmu membuka toko perhiasan di sini. Aku harus mikirin ucapan selamat apa yang cocok buatmu. Oh, lebih baik aku kasih doa spesial. Semoga usahamu cepat Doa kecilku semoga diterima. Pacarmu benar-benar bikin aku nyaman banget. Tuan Kiao, pantas reputasimu. Selain suka berbagi, dia juga mengumpulkan barang. Sama hebatnya. Jiang An, hormati Tuan Qiao. Sen Yunbing, kamu yakin bisa melindungi sampah ini? Jangan khawatir. Dalam sebulan, semua keluarga besar di kota Yun. Semua tunduk pada Qiao. Ternyata benar. Keluarga Qiao menggunakan batu takdir untuk rencana. Qiao Xiao Kun, jangan omong kosong di sini. Material Jiang An lebih unggul daripada Qiao. Lihatlah nanti bagaimana Jiang An akan menghancurkan keluarga Qiao. Menginjak keluargaku. Sebaiknya kalian khawatir apakah toko perhiasan kalian bisa dibuka atau tidak. Membuka toko di Yuncheng. Apakah Black Wolf Society sudah memberikan izin? Bersihkan lokasi. Waduh, kapan ya? Kalian rencanakan apa? Apa yang sedang terjadi? Anggota Black Wolf Society. Setiap toko di Yuncheng. Bayar hormat ke Black Wolf. Apakah kalian memahami aturan? Black Wolf Society. Bisnis kalian meluas dari warung hingga toko. Apa yang kalian omongkan? Usuh, bagaimana aku lupa? Kemarahan Black Wolf Society ini merepotkan. Apakah Anda setara dengan pemimpin? Lalu, apa yang bisa dilakukan? Tidak tahu harus minta izin Black Wolf Society. Kenal kepala mereka? Tidak hormati Black Wolf Society. Benar ya, pemimpin Aula Putih. Ada masalah. Ganggu mereka.
Pemimpin aula. Toko ini didirikan oleh keluarga Shen. Keluarga Shen mendukung geng hitam serigala setiap tahun. Ada lambang sebagai bukti. Mohon bantuannya. Ini milik geng hitam serigala. Namun begitu, hubungan keluarga Shen dan Jiang Tidak ada hubungan apapun. membuka toko tanpa kami. Tanpa pemberitahuan. Toko mereka. Bongkar saja toko mereka. Mari lihat siapa yang berani. Melawan geng hitam. Kamu percaya nggak? Aku akan hancurkan kalian. Saya sebagai bos salah karena aturan. Kami akan ke geng hitam serigala. Minta maaf lagi sama Black Wolf gimana tuh? Lagi pula, damai-damai aja biar dapat rezeki. Kalau semua orang kaya kalian gimana? Lakukan terlebih dahulu. Di mana harga diri geng kita? Di mana tuh? Boleh. Kan kalian mau kompensasi? Bisa. Semua barang berharga di sini ambil aja. Buat aku dan teman-teman gue. Masalah hari ini udah selesai deh. Kamu ini nggak logis banget. Alasan. Di sini hari ini. Kataku yang benar di sini. Bos Bai, aku kasih kamu banyak banget. Jangan kenyang berlebih. Kamu beranikan memberi. Aku pasti akan ambil. Bagaimana kalau biarkan? Reno tahu betapa sombongmu. Apa dia lakukan? Kamu. Bukan. Pemimpin sekte Bai. Dia ngomong apa sih? Jiang An cuma sebut nama pemimpin sekte baik. Kenapa kamu sampai jadi gini? Apa? Jangan mikir cuma sebut nama, lalu soalnya beres. Jiang An cukup sudah. Didirikan oleh pahlawan besar, Heilang sangat berkuasa di dua dunia. Sami, gak bisa diprovokasi. Kau terus tantang harga diri Heilang, nanti bakal nyesel sendiri. Pemimpin Bai, segera hukum dia. Hanya menyebut nama untuk klaim hubungan dengan Heilang. Bagaimana kamu bisa tahu nama bos kita? Aku yakin dia ngomong ngawur. Apa? Dia nyebut nama bos kalian? Bukan. Apa ini mungkin? Tuan Bai, bos kalian sangat rahasia. Bahkan aku tak tahu namanya. Bagaimana mungkin orang lemah seperti dia mengetahuinya? Keliru dengar? Tidak, pasti tidak. Aku dan pemimpin. Bos sekarang dan mantan rekan. Sedikit orang tahu namanya. Orang penting di Kota Yun. Orang hebat yang kumaksud. Siapa sebenarnya kamu? Tuan Bai, apakah kamu masih berencana merusak tokoku? Sama sekali tidak berani. Bukan, Tuan Kiao. Datang berombongan, tapi percuma. Kita pulang tanpa hasil. Benar-benar. Aku memberikan kesempatan padamu. Tidak bisa diandalkan. Mustahil. Tidak mungkin kenal bos. Betul, Jiang An. Kamu dulu cuma satpam. Bagaimana bisa kenal orang sebesar itu? Benar. Nggak tahu aturan Black Wolf Society, gimana bisa paham? Mustahil kenal pemimpinnya. Anda sebut nama pemimpin tadi. Hanya kalian beberapa saudara dan para elit di Kota Yun yang mengetahuinya. Bagaimana satpam kecil tahu? Hah? Satpam. Tadi hampir saja kamu memanggilku. Di mana kamu mendengar nama pemimpin kami? Kalau bisa pakai karma, aku hancurkan para bodoh ini. Berapa lama lagi sampai tujuan? Berapa lama lagi sampai toko perhiasan? Pemimpin, masih 2 menit lagi. Orang baik, masih 2 menit lagi sampai. Aku mengerti. Katakanlah, saya sedang bertanya padamu. Dari mana lagi kalau bukan mencuri dengar di tempat yang salah? Mereka semua hanyalah orang-orang rendahan, seperti tikus di saluran air. Gak tahu dari sudut mana mereka bakal muncul. Apakah ada kemungkinan pemimpin kalian sendiri yang memberitahuku nama itu? Jiang An, apakah kamu bingung karena mimpi? Bahkan kamu sendiri, sulit bagimu bertemu pemimpin mereka. Dia bilang sendiri, bikin aku tertawa. Hah, kau itu siapa? Bukankah aku sudah tahu betul? Oh, aku akan buka paksa mulutmu dan patahkan gigimu. Aku penasaran ingin melihatnya. Hingga seberapa kuat kau? Goku,
Kepala fraksi 9 aula di kota Awan. Meminta audiensi dengan pemimpin. Kiao Shaokun dari klan Kiao meminta audiensi dengan... Meminta audiensi dengan Sudahlah, Jiang An. Kamu mengundang masalah besar. pemimpin tertinggi. Dia mendengar nama Anda tanpa izin, mencemarkan serigala hitam dan memanggil nama Anda. Dosa ini layak hukuman mati. Renaud, tampaknya nama Anda. Nama itu tak boleh dipanggil. Berani sekali. Berani menantang pimpinan? Orang ini tidak hormat dan bertindak seenaknya. Ini sampah hidup. Contoh keras diperlukan. Sampah. lumayan. Dia mantan pacarku, lama namun tanpa prestasi. Setelah kaya tiba-tiba, dia jadi sombong dan berani melawan bahkan Anda, pemimpin. Kamu inilah sampah sejati. Sangat keren. 快说，敢对我的恩人动手，我黑狼会容不下你这尊佛。可是你听我解释。不要，快手，快手。恩人，他就按我们之前商量的来。商量？什么商量？江岸，今天的事情就是你在设计我。恭喜你，答对了。Ngomong-ngomong tentangmu, geng hitam kuat, tapi mereka tidak sembarangan bertindak tanpa alasan. Kerjasama dengan bos, pelanggaran aturan, serangan pimpinan. Bukankah ini alasan yang sangat mahal? Apa rencanamu? Toko Kiao di Yuncheng ditutup mulai hari ini. Mulai sekarang. Yuncheng tak lagi punya toko perhiasan Kiao. Kamu. Kalian tunggu saja. Nanti kita lihat hasilnya. Penyelamat. Bisnis perhiasan Kiao selalu nomor 1. Tapi, usahanya yang lain juga patut diperhitungkan. Cara kita begini, apakah kita terlalu gegabah? Reynold, sebelumnya kamu bilang bisnis lain grup Kiao diurus oleh para pemegang sahamnya. Yunbing, dengar dari istri-istri kaya, Kiao Xiaokun dan istri direktur memiliki hubungan samar. Mungkin benar. Aku dengar geng mereka berantakan, cuma nggak ada buktinya. Boleh. Membantu direktur mencarinya. Kamu. Direktur setia Kiao kini melawan mereka dalam semalam. Dendam kehilangan istri tak terampuni. Mustahil. Bagaimana mereka bisa mengetahui? Seseorang pakai nama Tuan Muda. Tuan Muda selingkuh dengan istri direktur. Mereka percaya ucapan itu. Isi surat jadi alasan utama. Tanda lahir dan tato baru ditemukan pada istri mereka. Istri akui semua setelah ditanya. Perhiasan hilang, bisnis lain juga. Jiang An, betapa kejamnya hatimu. Oh, akibatmu aku terdesak. Zhou Xiaokun, wahai Zhou Xiaokun, ketika Kiao hancur, aku akan lihat apa yang kamu rencanakan. Nai, Jiang An, jangan mendekat. Yunbing. Yunbing. Para cewek, sudah hampir mati, masih mikirin orang goblok itu. Bungkus mulut mereka. Dasar bajingan. Jiang An. Kiao Xiaokun, lepasin mereka. Ada apa ngomong sama aku aja, santai. Kakaknya juga setia banget sama kamu loh. Kiao Xiaokun, kamu nyari mati. Pertarungan belum selesai. Jiang An, segeralah. Aku bukan tipe yang kasihan sama cewek. Kalau kamu telat, nanti urusin mereka sendiri. Yunbing Munyun, aku bakal lindungi kalian. Nggak usah buru-buru, tunggu aku dulu. Tolonglah, tolonglah. Pacarku sangat kaya. Pacarku. Pacarku punya banyak sekali uang. Tolong bantu aku cari dia. Dia akan baik sama kamu. Tolong. Pacar kamu tuh kaya.
Aku ini dewa surga. Ciut aja lu, babi. Haha. Pacarku kaya, aku juga kaya. Dia kaya. Jiang An, Jiang An. Kamu kan? Kamu datang cari aku kan? Kyokin, dengarkan aku. Aku tidak punya waktu untuk kamu. Jiang An, maafkan aku. Ampunilah aku, tolong. Salah Kiao Xiaokun, dia memaksa aku. Aku cintamu, Jiang An. Aku ulangi, lepaskan aku sekarang. Jiang An, bukan? Aku cinta kamu, percaya. Ini semua karena Shen Yunbing. Shen Yunbing, wanita brengsek, benar. Dia yang memicu ini. Jiang An. Dia pantas mati, pantas mati. Aku ingin itu. Dia memang layak mendapatkannya. Kamu memang layak mendapat nasib buruk. Aku punya banyak uang. Hah? Aku punya banyak uang. Jarak menjadi semakin dekat. Bos Shen, Jiang An tak sesayang yang kubayangkan. Bagaimana kalau kamu setuju? Aku mungkin bisa terima kalau dia bersama lain, asalkan jadi teman tidurku. Gimana menurutmu? Buka lakban dan bawa padaku. Bubu. Brengsek. Kiao Xiaokun, kamu tak setara dengan satu jari Jiang An. Masih sama garangnya. Hai. Dasar bodoh. Yunbing. Dasar bodoh kamu. Cepat pergi dari... Perempuan. Barusan kamu ngomong apa? Aku kalah dari satu jari Jiang An. Tidak hanya itu, aku kalah dari jarinya. Kamu lebih lemah dari kentut. Astaga. Aku kurang dari Jiang An, baiklah. Aku akan tunjukkan padamu. Apakah aku setara dengannya? Lepas aku. Yunbing. Dasar bajingan. Haha. Jiang An, tolong. Lepas aku. Hewan. Lepas dia. Astaga. Udahlah. Yunbing. Shen Yun, gerakin diri. Ada masalah. Energi spiritual terlalu dipakai, kini kacau. Jiang An. Hei, bukankah ini Jiang An? Aku pikir kamu menyerah dan meninggalkan wanitamu. Jiang An. Kiao Xiaokun, jika kamu melepaskan keduanya, aku mungkin bebaskanmu. Tolong ampuni aku. Kenapa kamu minta ampun? Bagimu aku hanyalah serangga, orang kecil yang bisa diinjak seenaknya. Aku bisa mainkan mantanmu. Aku juga bisa lakukan ini pada Pacarmu sekarang. Lepas baju si wanita itu juga. Tunggu. Jiang An. Kukira dia adalah orang luar biasa, ternyata hanya belajar sedikit. Kiao Xiao, orang ini benar-benar tidak ada apa-apanya dibanding aku. Betul. Hanya biasa saja. Kiao Xiaokun, Mereka itu siapa sebenarnya? Mereka adalah pelayan saya. Hahaha. pelayan. Mana mungkin pelayanmu sekuat ini? Kiao Xiao beruntung. Bantu kami pahami alam. Ini batu takdir langit. Dia pakai batu takdir latih pelayan. Kamu yang tidak berguna. Pasti tidak paham. Jiang An. Kupikir bisa paksa Kiao Xiao. Ternyata dia hanya begitu-begitu saja. Dari mana kamu tahu aku biasa saja? Makin kuat fisiknya, makin mudah memahami prinsip besar. Fisikmu cuma agak lebih kuat dari orang normal. Seberapa kuatkah kultivasimu?
Padahal masih muda. Menyentuh prinsip besar ada kultivasimu. Kamu seharusnya tidak menyinggung Kiao Shao. Hapus kultivasimu, selamatkan mereka. Gadis yang sangat cantik. Jiang An, tolong jangan. Aku hanya butuh 1 menit untuk memulihkan kekuatanku. Masih coba tipu. Robeklah semua pakaian mereka. Tolong, jangan. Kalau saya hancurkan kekuatan, kamu lepaskan mereka, kan? Sisa waktu adalah 3. Tidak boleh negosiasi. Mari bertarung. Ayo. Waktu sisa adalah 20 detik. Jiang An, tolong jangan. Pertemuan ini cukup. Jangan pedulikan aku. Pergi. Ayo cepat pergi. Fema. 4, 3, 2. Tunggu dulu. Kekuatannya hilang. Terlalu mudah baginya. Paksa, apa yang Anda maksud? Jiang An, Bertarung lama, kenapa sekarang? Ini kesempatanmu. Tangkis 3 serangan, kubebaskanmu. Bagaimana dengan mereka berdua? Aku tunggu. Kau pikir kuat? Aku bisa menang tanpa usaha apapun. Jiang An. Cukup 1 pukulan. Itu saja kemampuanmu. Kamu kelihatannya lemah, mungkin lapar. Mulutmu masih keras ya? Hadapi semuanya kalau bisa. Power. Mau mati? Aku bantu kamu. Semua maju. Jiang An. Jiang An. Kamu benar-benar berani melawan saya. Dasar brengsek. Jiang An. Kamu berani sekali menipu saya. Brengsek, habisi dia. Tenang saja, Joshua. Dia cuma bisa tipu daya. Hari ini kamu pasti mati. Yang paling lemah di sini. Lebih kuat darimu. Kau akan mati. Jiang An, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Aku akan selamatkan kalian. Walau harus korban nyawa. Jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Kau harus lihat sendiri bagaimana aku hina dia. Maju sekarang. Pergi dari sini. Langsung maju. Itu mustahil. Dari mana kamu dapatkan keberuntungan ini? Mungkin kamu adalah dewa resmi dari surga. Apa yang terjadi? Praktisi rendahan di hadapan dewa. Kami takut untuk bergerak. Sekarang aku mengerti. Jongkok di sini. Ternyata dugaanku benar. Jangan gegabah bertindak. Kalian memperoleh kekuatan dengan cara licik. Saat menghadapi dewa asli, harus taat tanpa syarat. Langsung pergi. Cari bukti kejahatan keluarga Kiao. Siap. Hei, bisakah kamu melawan? Sabar dulu, Tuan Kiao. Bukankah kamu klaim lebih baik? Kalau sudah di penjara, pasti banyak yang akan main permainan kuasa sama kamu. Yang mulia. Semua orang sudah hadir. Urusannya biar kalian yang tangani. Batu nasib ada di mana? Bawa aku lihat. Batu takdir. Maksud yang mulia batu suci. Maju. Yang mulia, ini batu takdir yang Bapak maksud.